Kita mulai dari soal yang pertama. Pada saat monsun barat terjadi di wilayah Indonesia bagian barat selatan ekuator, maka wilayah Kalimantan bagian selatan dan Pulau Jawa sampai Nusa Tenggara akan mengalami musim apa? Nah, angin monsun adalah angin periodik atau angin musiman yang selalu berganti arah 2 kali dalam setahun. Angin monsun ini dapat menyebabkan pergantian musim di Indonesia. Ada angin monsun barat yang menyebabkan musim penghujan, ada angin monsun timur yang menyebabkan musim kemarau. Karena yang ditanyakan soal adalah musim, maka jawaban C, D, dan E adalah jawaban yang salah, karena itu bukan merupakan musim. Jadi angin monsun barat ini dapat menyebabkan musim penghujan, jawaban yang A. Sekarang kita bahas mengapa angin monsun barat ini dapat menyebabkan musim penghujan di Indonesia. Seperti yang kita tahu, angin monsun barat adalah angin yang berhembus dari benua Asia menuju benua Australia melewati perairan Indonesia. Angin ini berhembus dari bulan Oktober sampai dengan bulan Maret, karena pada bulan Oktober posisi matahari itu berada di belahan bumi selatan, sehingga belahan bumi selatan seperti benua Australia mengalami musim panas. Kalau mengalami musim panas, maka tekanan udaranya menjadi rendah atau minimum. Sedangkan daerah selatan, karena jauh dari matahari, akan mengalami musim dingin. Karena mengalami musim dingin, maka tekanan udaranya menjadi maksimum atau tinggi. Angin akan bergerak dari daerah yang bertekanan maksimum atau yang bersuhu dingin menuju daerah yang bertekanan minimum atau yang bersuhu panas. Untuk wilayah Indonesia bagian utara, angin monsun barat itu berhembus dari barat laut. Sedangkan untuk Indonesia bagian selatan, angin monsun baratnya berhembus dari barat daya, melewati Samudra Hindia sama Laut Jawa. Karena Samudra Hindia sama Laut Jawa merupakan perairan hangat, jadi ketika angin monsun barat berhembus, air hangat ini akan menumpuk di Pulau Jawa, Nusa Tenggara, sama Kalimantan Selatan. Sehingga air hangat akan mengalami proses penguapan, membentuk awan hujan, dan pada akhirnya turunlah hujan di Pulau Jawa, Nusa Tenggara, sama Kalimantan Selatan. Soal nomor 2. Radiasi matahari merupakan salah satu parameter iklim atau alat ukur iklim yang mengalami beberapa proses di atmosfer. Di antaranya adalah, nah, ada 3 proses yang dialami oleh radiasi matahari atau sinar matahari sebelum sampai ke permukaan bumi. Yang pertama adalah proses transmisi atau penerusan. Jadi ketika matahari itu bersinar, radiasi matahari atau sinar matahari diteruskan menembus atmosfer dan mencapai permukaan bumi. Tetapi tidak semua dari radiasi matahari atau sinar matahari ini bisa sampai ke permukaan bumi. Sebagian dari radiasi matahari akan mengalami proses refleksi atau pemantulan oleh awan, atmosfer, dan permukaan bumi yang cerah seperti air. Nah, sisa dari yang tidak dipantulkan itu akan mengalami proses absorpsi atau penyerapan sinar matahari. Yang menyerap sinar matahari itu adalah ada awan, ada tanah, ada tumbuh-tumbuhan. Jadi jawaban yang benar adalah transmisi, refleksi, dan absorpsi. Jawaban yang C. Soal nomor 3. Fenomena yang terjadi di Samudra Hindia yang membawa dampak pada penambahan curah hujan, khususnya di Indonesia bagian barat adalah, nah, jadi adik-adik, curah hujan di Indonesia itu bisa bertambah karena adanya fenomena variabilitas iklim atau anomali iklim atau penyimpangan iklim. Tetapi penyimpangan iklim terjadi secara alami. Kalau di Samudra Pasifik terjadinya namanya fenomena ENSO. Kalau di Samudra Hindia terjadinya namanya fenomena IOD atau Indian Ocean Dipole. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas apa itu IOD. IOD merupakan fenomena perbedaan suhu permukaan laut antara Samudra Hindia bagian barat dengan Samudra Hindia bagian timur yang nantinya akan mempengaruhi pola angin dan curah hujan untuk wilayah sekitarnya.
termasuklah Indonesia. Karena Indonesia itu dekat dengan Samudra Hindia bagian timur. Fase dari iode ini juga sama dengan fase ENSO, ada tiga, netral, iode positif, iode negatif. Kita bahas yang iode positif. Kalau iode positif, perubahan suhu air laut itu terjadi di Samudra Hindia bagian barat, yang mana air lautnya itu menghangat dari kondisi normalnya. Sementara di Samudra Hindia bagian timur dekat Indonesia, air lautnya itu lebih dingin. Karena air lautnya dingin, maka tekanan udaranya tinggi atau maksimum. Nah, angin timur akan bergerak dari Samudra Hindia bagian timur menuju Samudra Hindia bagian barat. Nah, ketika angin timur ini berhembus, dia akan membawa air hangat yang ada di Samudra Hindia menumpuk di Samudra Hindia bagian barat. Nah, tekanan udara rendah ini menyebabkan udara naik ke atas. Lalu terjadilah yang namanya proses penguapan, membentuk awan hujan, lalu turunlah hujan. Dampaknya Indonesia akan cenderung mengalami kekeringan, sementara daerah di sekitar pantai timur Afrika itu cenderung mengalami curah hujan yang tinggi. Kalau iode negatif, yang berubah itu adalah suhu air laut di Samudra Hindia bagian timur. Air lautnya itu menjadi menghangat dari kondisi normalnya. Sementara di Samudra Hindia bagian barat, air lautnya itu lebih dingin. Lalu angin barat akan berhembus dari Samudra Hindia bagian barat menuju Samudra Hindia bagian timur. Ketika berhembus, angin barat ini akan membawa air hangat yang ada di Samudra Hindia menjadi menumpuk di Samudra Hindia bagian timur, dekat dengan Indonesia. Karena air hangatnya banyak, maka udara akan naik ke atas, lalu terjadilah proses penguapan, membentuk awan hujan, lalu turunlah hujan di Samudra Hindia bagian timur. Maka akan berdampak ke Indonesia, karena Indonesia dekat dengan Samudra Hindia bagian timur. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, negatif Indian Ocean Dipole. Soal nomor 4. Peristiwa El Nino yang terjadi di wilayah Samudra Pasifik Ekuatorial bagian tengah dan timur berdampak pada kondisi kekeringan di wilayah Indonesia karena Nah, seperti yang kita tahu bahwa El Nino merupakan fase hangat dari ENSO. Disebut fase hangat karena pada saat terjadi El Nino, air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan Pasifik bagian timur mengalami peningkatan suhu atau menghangat dari kondisi normalnya. Karena air lautnya menghangat, maka tekanan udara menjadi rendah atau minimum. Sedangkan yang terjadi di Pasifik Barat di sekitar Indonesia, Australia, dan negara-negara Oseania, air lautnya itu lebih dingin. Karena air lautnya lebih dingin, maka tekanan udaranya menjadi tinggi atau maksimum. Tekanan udara yang tinggi di Pasifik Barat ini menghambat pertumbuhan awan hujan di sekitar Indonesia, Australia, dan negara-negara Oseania. Makanya ketika terjadi El Nino, di sekitar Indonesia, Australia, dan Oseania itu cenderung mengalami kekeringan karena tidak ada pembentukan awan hujan. Maka jawaban yang benar adalah yang B, pembentukan tekanan udara tinggi di kawasan Indonesia sehingga terjadi proses subsidensi. Subsidensi ini artinya adik-adik, udara bergerak turun. Jadi udara dingin itu lebih berat adik-adik, makanya dia bergerak turun. Kalau bergerak turun, maka tidak ada proses penguapan, sehingga proses pembentukan awan hujan menjadi terhambat. Soal nomor 5. Pada saat tekanan udara di Samudra Pasifik bagian tenggara mengalami penurunan dari kondisi normalnya, maka yang akan terjadi adalah pertama sekali yang perlu adik-adik pahami, tekanan udara turun itu sama saja dengan tekanan udaranya rendah. Artinya air lautnya hangat. Sekarang kita lihat di mana posisi Samudra Pasifik bagian tenggara. Nah, ini Pasifik bagian timur, maka tenggara di sini. Jadi Pasifik bagian tenggara itu berada di sekitar pantai barat Amerika Selatan, dekat Ekuador sama Peru. Nah, air lautnya di sini menghangat. Kalau yang hangat itu arah ke timur, maka ini peristiwa El Nino. Lalu apa yang terjadi ketika peristiwa El Nino di Pasifik bagian tenggara?
Kita lihat jawaban yang A, terbentuknya arus balik ekuator yang mengarah ke timur. Yang A bisa menjadi jawaban yang benar karena menjelaskan fenomena El Nino. Kita simpan terlebih dahulu. Kita lihat yang B, sisi sebelah barat Samudra Pasifik akan lebih tinggi dibandingkan pada sisi timurnya. Nah, ini kurang lengkap karena tidak menjelaskan apanya yang lebih tinggi. Kalau dijelaskannya tekanan udaranya yang lebih tinggi, maka yang B adalah jawaban yang benar. Jadi untuk sementara yang B ini jawaban salah. Yang C, terbentuknya osilasi selatan di mana JIR akan lebih bergeser ke utara. Nah, JIR itu merupakan pusaran air laut adik-adik. Sementara fenomena ENSO atau fenomena La Nina sama El Nino ini tidak berkaitan langsung dengan pusaran air laut. Dia berkaitan dengan melemah atau menguatnya angin pasat. Maka yang C juga salah. Yang D, kolam air hangat yang berada di sebelah timur Pasifik akan bergeser ke arah barat, sehingga terbentuk El Nino. Nah, ini juga salah, karena kalau air laut di Samudra Pasifik bagian timur bergeser ke bagian barat, nah itu menjelaskan fenomena La Nina, bukan El Nino. Yang E, di wilayah Indonesia akan mengalami musim hujan yang lebih besar. Nah, musim hujan lebih besar di Indonesia kalau terjadi fenomena La Nina. Sementara pada soal itu menjelaskan El Nino, maka E juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, terbentuknya arus balik ekuator yang mengarah ke timur. Nah, arus balik ekuator itu maksudnya adik-adik, arus aliran air lautnya. Kalau pada fase normal atau fase netral, air laut itu kan mengalirnya dari Pasifik Timur menuju Pasifik Barat karena dibawa oleh angin pasat yang berhembus dari timur ke barat. Nah, pada fase El Nino, angin pasat itu kan melemah atau berbalik arah, sehingga arus baliknya juga berubah. Normalnya dari timur ke barat, pada fase El Nino dari barat ke timur. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan arus balik ekuator adik-adik.